Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore ini kita akan bersama-sama membahas tentang lahirnya Pancasila, ya. Hal ini penting karena Pancasila merupakan unsur pokok bagi negara kita, yaitu negara Indonesia. Apa yang akan kita bicarakan? Sepintas nanti akan kita bahas. Satu, kedatangan Jepang. Ya, pertama kali akan kita bahas kedatangan Jepang. Jepang merupakan salah satu bangsa Asia yang pernah menjajah Indonesia. Hal ini sesuai dengan ramalan Raja Kediri yang bernama Jayabaya. Jayabaya meramalkan kelak Indonesia akan dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun atau setahun seumur jagung. Yang artinya umur jagung adalah 3,5 bulan, diumpamakan setahun maka 3,5 tahun. Saat datang Jepang ke Indonesia, kehidupan bangsa Indonesia sangat-sangat amat menderita. Tetapi juga ada unsur-unsur yang bisa kita ambil hikmahnya. Antara lain adanya latihan militer. Jadi bangsa Indonesia, pemuda-pemudanya banyak dilatih militer. Juga menjelang kekalahan Jepang terhadap sekutu, saat-saat genting merasa bahwa Jepang yang sesuai yang diramalkan oleh Jayabaya ini juga mempercayainya walaupun mungkin kurang yakin. Untuk itu Jepang membutuhkan dukungan dari bangsa Indonesia untuk melawan sekutu. Nah, agar mendapatkan simpatik dari bangsa Indonesia, maka Jepang membentuk salah satu yang disebut dengan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat oleh Jepang dengan BPUPKI. BPUPKI ini dibentuk tanggal 1 Maret 1945. Sesuai namanya, saya ulangi lagi, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, maka badan ini bertugas menyiapkan kelengkapan-kelengkapan yang dibutuhkan untuk Indonesia merdeka, walaupun sebenarnya itu hanya untuk menghibur bangsa Indonesia, untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar mau membantu Jepang melawan sekutu. BPUPKI ini dipimpin oleh Rajiman Bapak ini Wedyo Diningrat. Nah, ya tentu saja tugasnya sesuai dengan namanya, mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya yaitu membentuk atau menyusun rancangan dasar negara. Nah, untuk itu BPUPKI mencari tokoh-tokoh yang bisa diambil untuk menyusun rancangan dasar negara yang kelak kita kenal dengan Pancasila. Tokoh itu antara lain Profesor Dr. Soepomo. Nah, anak-anak tulisannya ingat-ingat, Soepomo, bukan Supomo tapi Soepomo, wajahnya Su. Terus Drs Muhammad Yamin. Yang terakhir Bung Karno. Tiga tokoh ini diberi tugas untuk merumuskan dasar negara kelak bila negara ini akan berdiri. Tokoh-tokoh ini adalah tokoh-tokoh yang sangat terkenal, yaitu Dr. Supomo,
Muhammad Yamin dan Bung Karno yang kelak menjadi presiden pertama. Ini merumuskan yang kemudian melaporkannya pada tanggal 31 Mei sampai 1 Juni. Mereka mengusulkan rancangan dasar negara mereka untuk Indonesia. Nah, setelah ada usul itu, maka dasar-dasar yang diusulkan ini diterima oleh panitia 9, diperkecil di panitia 9. Kenapa disebut panitia 9? Karena panitia ini beranggotakan 9 orang. Nah, anggotanya 9 orang, maka disebut panitia 9. Nah, dari rumusan tokoh-tokoh ini ditata kembali atau disinkronkan oleh panitia 9 yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta ini hampir sama dengan Pancasila, tapi namanya Piagam Jakarta, hanya beda pada sila ke-1. Pada sila ke-1 Piagam Jakarta ini berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, hasil Piagam Jakarta ini dibawalah ke sidang PPKI. PPKI kepanjangan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini pengganti dari BPUPKI ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam sidang ini Piagam Jakarta disederhanakan, terutama sila ke-1-nya. Sila ke-1, ingat, sila ke-1 yang menyebutkan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya disederhanakan menjadi ketuhanan Yang Maha Esa atas usul DRS Dr. Andes, ini nama lainnya, tulisnya DRS Muhammad Hatta. Muhammad Hatta mengusulkan bahwa sila ke-1 disederhanakan agar bangsa Indonesia yang beragama lain Islam tetap mengakui negara Indonesia, jadi tidak terjadi perpecahan. Alhamdulillah, dengan sikap tokoh-tokoh yang merumuskan Pancasila ini saling menghargai, tidak memaksakan kehendak, mengutamakan persatuan dan kesatuan, tidak mementingkan diri sendiri, maka bangsa Indonesia tetap utuh sampai sekarang. Nah, kemudian selanjutnya, nah, setelah tanggal 17 Agustus, nah, 45 NKRI berdiri. NKRI itu apa, anak-anak? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdiri dari ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu ribuan pulau yang ada di Indonesia menyatu di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama yang kita lihat bentuk negara. Nah, karena Indonesia itu sangat beragam, baik ragam suku, bahasa, agama, dan sebagainya, maka bentuk negaranya adalah kesatuan. Bentuk negaranya kesatuan yang berbentuk republik. Maka di sini negara kesatuan republik. Republik apa? Indonesia. Yang terdiri dari keragaman tadi. Ingat, keragaman itu merupakan kekayaan. Bukan memecah belah, tetapi menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Jadi kita akan menjadi lebih kaya dengan keragaman itu. Lalu apa dasar negaranya? Nah, dasar negara yang disepakati adalah hasil kerja PPKI yang kemudian bersidang pada tanggal 18 sehari setelah
kemerdekaan bersidang mengesahkan dasar negara yaitu Pancasila yang tercantum di dalam pembukaan yang kalian baca setiap Senin pagi. Undang-Undang Dasar 45 khususnya alinea ke-4. Ini susunan dasar negara yang murni dan sah. Dasar negara kita apa? Adalah Pancasila. Panca itu artinya 5, sila artinya dasar. Nah, dasar negara kita adalah 5 dasar. Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilambangkan dengan bintang, kemanusiaan dengan anak-anak rantai, persatuan dengan pohon beringin, sila keempat dengan kepala banteng, sila kelima padi dan kapas. Telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian Indonesia memiliki lambang juga. Apa lambang negara kita? Adalah burung Garuda. Burung Garuda, ingat lambang negara itu burung Garuda, yang juga melambangkan lehernya melambangkan apa, bulu sayapnya melambangkan apa, bulu ekornya melambangkan apa. Pita yang tercengkeram di dalam lambang negara itu adalah semboyan bangsa Indonesia yang berasal dari buku Sota Soma karangan Empu Tantular. Semboyannya apa anak-anak? Bhinneka Tunggal Ika, yang berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tuh. Nah, dari semua itu terdapat juga ini cita-cita. Cita-cita yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat adalah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan ketuhanan Yang Maha Esa. Itu cita-cita masyarakat yang adil makmur berdasarkan Pancasila. Ingat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang kita dengarkan setiap hari Senin dalam upacara bendera, di sana ada susunan dari dasar negara yang benar, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan dan seterusnya itu, ya. Ingat dalam undang-undang juga bangsa Indonesia anti penjajahan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kita lanjutkan. Nah, fungsi Pancasila itu sebagai dasar negara. Dasar itu umpamanya rumah anak-anak. Dasar itu adalah fondasi yang paling bawah, ini harus kokoh. Dasar negara kita Pancasila. Ideologi itu ide-ide, pemikiran, semua pemikiran kita, ya. Semua pemikiran bangsa Indonesia ini harus mengarah ke Pancasila, ya. Jadi ini Pancasila. Kemudian kita lanjutkan. Nah, Pancasila ini juga sebagai pandangan hidup bangsa. Apapun langkah-langkah kita, apapun yang akan kita jalankan, apapun yang akan kita amalkan harus berdasarkan Pancasila dan tentu saja ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila ke-1 melingkupi semuanya dari sila-sila ke-2, 3, 4, dan 5. Jadi walaupun kita berdasarkan Pancasila, kita harus tetap berketuhanan Yang Maha Esa. Tentu saja sesuai dengan agama yang dianut masing-masing. Ingat, Indonesia itu memiliki ragam agama yang semuanya diizinkan tumbuh berkembang, tetapi harus saling menghargai, atau nama lainnya toleransi, menghargai perbedaan, beda agama dan sebagainya. Kita lanjut. Nah, karena bangsa Indonesia itu anak-anak tadi bangsa yang sangat beragam, maka tentu saja banyak sekali halangan-halangan atau hambatan-hambatan yang bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu alat pemersatu bangsanya? 1, nih bahasa. Bahasa bolehlah kita punya bahasa daerah, tapi bahasa pemersatunya bahasa Indonesia. Merah putih bendera, merah berani, putih suci. Kemudian tentu saja dasar negara ini yang tidak boleh dilupakan. Yang terakhir atau pemersatu yang lainnya, nih lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, itu hal-hal yang penting. Jadi bahasa Indonesia harus kalian pahami betul. Semuanya akan bisa.
Bendera bukan hanya simbol, tetapi dengan mengibarkan sang merah putih, menanamkan merah putih di dada, maka Indonesia akan tetap ada di dalam hati kita. Nah, ini slogan yang paling berkenan, yaitu bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat menghargai jasa para pahlawannya. Nah, pahlawannya. Siapa pahlawan? Pahlawan itu adalah orang-orang yang memiliki jasa besar terhadap bangsa Indonesia, baik yang telah gugur. Ada lagi, ini ada pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, siapa itu? Pahlawan tanpa tanda jasa adalah guru. Guru itu memerangi kebodohan, menghapus kebodohan. Ingat, kebodohan awal dari kemiskinan, kebodohan awal dari kefakiran dan sebagainya. Bangsa yang bodoh maka akan mudah untuk dikuasai oleh bangsa asing. Nah, itu sepintas dari ulasan singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat kalian untuk menghadapi ujian tengah semester yang akan dilaksanakan dalam waktu singkat. Terima kasih dan tetap semangat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.